Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Baiklah, kita ketemu lagi di kelas Hukum Islam. Hari ini kelas Hukum Islam akan dilanjutkan ke pertemuan ketiga, ya. Sebelum kita mulai kelas, seperti biasa kita akan melakukan panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya. Silahkan berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah, kita akan langsung mulai kelas. Untuk kelas hari ini, seperti biasa kita akan sedikit refreshing dulu, ya, mengingat pertemuan kita sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita masih membahas pengantar hukum Islam, ya. Di pengantar mulai dari apa itu hukum Islam, kedudukannya, syarat-syarat untuk kita sebagai manusia untuk menjalankan hukum Islam di negara Indonesia terutama, ya, lalu sumber-sumber hukum Islam, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan ke teman-teman, reminder dulu terkait dengan materi yang pertama, pengantar hukum Islam. Kita ada bahas sumber hukum Islam ini yang utama untuk menentukan apakah hukum Islam itu mempunyai fondasi, ya, di kedudukan hukum nasional kita, ya. Oke, bagus sekali teman-teman. Kita akan masuk ke materi kita yang pertama, yaitu munakahat. Kalau berbicara munakahat ini dalam bahasa Arabnya, ya, bahasa Arabnya yaitu hukum perkawinan Islam. Hukum perkawinan di dalam hukum Indonesia diatur pada 3 hukum yang secara majemuk, ya, secara keperdataan, ya, baik itu dalam hukum Islam, ada juga di dalam hukum perdata, ada juga nanti dalam hukum adat, ya. Nah, ketiganya ini teman-teman harus bisa membedakan bagaimana penerapannya di Indonesia. Khusus untuk hari ini kita akan bahas hukum perkawinan Islam. Materi yang kita bahas ada 5 bagian, ya. Mulai dari asasnya, nanti kita akan bahas asas-asas hukumnya, lalu pengantar hukum perkawinan, ya, definisinya, lalu tujuan perkawinan Islam, lalu asal hukum dari hukum Islam, apakah nikah itu wajib, sunnah, mubah atau mukrah, ya. Lalu yang terakhir adalah rukun dan syarat perkawinan. Oke. Nanti saya akan sedikit membuat games praktek buat teman-teman, ya, agar teman-teman nanti memahami bagaimana supaya dalam hukum Islam perkawinannya itu sah atau tidak, ya, yaitu nanti kita akan pilih beberapa orang untuk mempraktekkan bagaimana proses rukun syarat perkawinan dalam hukum Islam, ya. Nanti di akhir akan kita lihat, ya. Nah, sebelum masuk ke prakteknya, kita lihat dulu konsep awalnya, yaitu asas-asas hukum perkawinan. Oke, nah asas ini kalau dalam hukum sangat penting, ya, sangat penting sekali. Kalau teman-teman berbicara hukum pidana, ya, hukum perdata, ya, atau hukum bisnis sekalipun pasti butuh yang namanya asas, ya. Nah, pertanyaannya nih, apa sih asas hukum? Silakan, ya, silakan Patrick, boleh berdiri, berikan pendapatnya. Menurut saya asas itu apa sih? Asas itu kita sudah tahu semua, asas adalah suatu mungkin fondasi, prinsip-prinsip awal, seperti mungkin kalau kita bangun rumah. Dilihat di sini ada berapa? Ada 6, ya. Mulai dari asas sukarela, asas persetujuan kedua belah pihak, ada asas kebebasan memilih, ada asas kemitraan suami istri, ada asas berlaku untuk selama-lamanya, dan ada asas monogami terbuka. Oke, kita bakalan bahas satu persatu. Nanti kita lihat hubungannya dengan beberapa syarat ataupun rukun perkawinan, ya. Yang pertama, asas kesukarelaan. Kalau berbicara sukarelaan berarti kedua belah pihak, ya, harus sukarela. Jangan cuma di satu pihak saja, ya. Ini nanti juga ada erat kaitannya dengan asas kebebasan memilih, ya. Sukarela berarti tidak ada paksaan, ya. Ini paling penting, ya, karena kedua belah pihak baik itu dari calon lainnya ataupun dari keluarganya, ya,
biasanya mungkin dengar-dengar ada yang keluarganya tidak setuju dan lain sebagainya, tidak rela gitu ya, dengan syarat-syarat tertentu ya, berarti belum tercapainya asas kesukarelaan ini ya. Jadi paling utama itu adalah sukarela antara kedua belah pihak, calon mempelai perempuan dan laki-laki, beserta dengan keluarganya ya. Oke. Selanjutnya ada asas persetujuan kedua belah pihak. Nah, ini khusus calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-lakinya, ya. Nah, ini ada konsekuensinya dari asas kesukarelaan, ya. Kalau ketika asas kesukarelaan itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka para pihak ya tidak boleh ada paksaan dalam hal ini, ya. Kadang ada yang namanya dicomblangi sama orang tuanya ya. Zaman-zaman Siti Nurbaya ya dulu ya. Nah, yang ini yang agak susah ya di kehidupan sekarang. Harus ada persetujuan kedua belah pihak ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di dalam pasal 16 sampai 17 kompilasi hukum Islam ya. Nanti kita akan coba tanya juga apa itu kompilasi hukum Islam ya. Oke, lalu dan persetujuannya ini harus diucapkan secara tegas ya dan nyata, baik itu secara lisan ataupun tulisan ya. Dan itu ketika sebelum berlangsungnya perkawinan diucapkan di depan si pencatat nikah ya. Jadi pasti akan selalu dikonfirmasi, ini tidak ada paksaan kan, tidak ada keluarga yang tidak setuju kan. Nah, itu harus dikonfirmasi terus. Makanya kalau teman-teman lihat ya, di setiap pencatat nikah ada yang namanya pranikah. Tahu ya, pranikah itu adalah bagaimana persiapan untuk kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Oke? Yang ketiga kita lihat asas kebebasan memilih. Nah, pertama sukarela, tidak ada paksaan. Ya dia bebas memilih siapapun yang ingin dia jadikan pasangannya ya, tapi ada syaratnya, nggak bisa sembarangan milih, yaitu poin yang ketiga, tidak boleh adanya pertalian nazab. Pertalian nazab ini adalah pertalian lebih ke pertalian darah ya, tidak boleh yang dia ada ikatan ya, ikatan baik itu dalam hal ikatan keluarga ya, misalnya dia menikah dengan seorang wanita yang melahirkannya, berarti tidak boleh, berarti ibunya ya, ataupun dari seorang ibu dari ibunya ya, neneknya ya. Jadi pertalian nazab itu biasanya yang dalam bentuk horizontal ya, dari atas ke bawah ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan jika memilih pasangan ya. Lalu nah ini ada yang kedua yaitu sumber hukum Islam, yaitu hadis Rasulullah ya. Ini yang disebut dengan perbuatan ataupun perkataan Rasulullah yang bisa kita ikuti dalam memilih suatu pasangan. Ini bisa jadi clue teman-teman juga ketika memilih pasangan ya. Lihatlah yang pertama agamanya ya, lalu yang dilihat hartanya, lalu dilihat keturunannya ya, lalu yang terakhir parasnya ya, kecantikannya ya, karena ini yang sering menimbulkan masalah, konflik. Kalau teman-teman ke pengadilan agama, berbagai alasan terjadinya perceraian adalah gara-gara kecantikan, harta, tahta ya, ataupun dia nggak bisa punya keturunan ya. Ini kebanyakan biasanya alasannya ya. Nah, namun yang paling utama itu adalah sebenarnya agama ya. Siapa yang memilih di atas segalanya, maka akan mendekatkan diri dengan surga Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi agama itu yang paling utama. Ya, itu yang harus dipilih dulu ya. Makanya kalau teman-teman lihat, kalau di sistem hukum kita tidak ada yang melegalisir terkait dengan perkawinan beda agama. Ya, kalau teman-teman searching apa sih standing legalnya untuk perkawinan beda agama, itu tidak ada. Walaupun memang secara kenyataannya, nah ini bisa hukum analisa, kok masih banyak ya terjadi perkawinan beda agama ya. Kalau beda negara udah biasa ya, tapi perkawinan beda agama ini masih banyak terjadi padahal belum ada ketentuan hukumnya. Kalau teman-teman lihat di dalam undang-undang perkawinan itu belum ada yang mengatur ya. Itu. Next, asas kemitraan suami istri. Nah, ini antara para pihak itu harus saling bekerja sama ya. Mereka harus tahu haknya
si calon mempelai laki-laki apa, hak si calon mempelai perempuan apa. Begitu juga kewajibannya mempelai laki-laki apa, mempelai perempuan apa. Ya, jadi harus paham ya, karena mereka mempunyai kodrat yang berbeda ya, antara perempuan sama laki-laki kan berbeda ya. Kalau perempuan mungkin lebih pro dengan mengurus rumah tangga ya, kalau laki-laki lebih pro untuk mencari nafkah ya. Tapi Miss, pertanyaannya kok masih banyak ya perempuan yang juga bekerja gitu ya, menunjang karirnya. Nah, itu ada pilihan masing-masing. Makanya tadi ya, persetujuan kedua belah pihak ya. Ini bukan masalah kewajiban ya, tapi haknya para pihak boleh bekerja ya, boleh juga mereka memilih untuk apakah mengurus rumah tangga saja ya. Tapi secara kodratnya lumrahnya seperti itu ya dari dulu ya. Ya nggak mungkin kan nyampe rumah yang beres-beres rumah itu adalah laki-lakinya doang ya, perempuannya bilang aduh saya udah nyari nafkah kamu aja deh ya, berarti ini ya melupakan kodratnya gitu ya teman-teman ya. Asas berlaku untuk selama-lamanya. Nah ini jadi di sini tidak ada yang namanya kawin kontrak ya. Mungkin di agama yang lain juga seperti itu ya, mungkin di dalam hukum nasional kita juga seperti itu, tidak ada kawin yang hanya 1 tahun ya. Kamu nanti nikah setelah kamu punya anak, saya bawa ya anak kamu, kita cerai ya. Tidak ada yang melegalkan seperti itu ya. Jadi menikah itu perjanjian awalnya untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara ya. Nah ini mereka untuk melangsungkan perkawinan untuk menambah keturunan ya. Nah ini yang menjadi salah satu tujuan perkawinan, salah satunya ya. Dan ini ada juga di dalam salah satu QS ini Al-Quran ya. Al-Quran ini adalah salah satu sumber hukum Islam yang pertama ya. QS ini Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Teman-teman, sebenarnya kalau terkait dengan sumber-sumber hukum Islam, terutama mungkin ayat-ayatnya isinya, mungkin teman-teman tidak wajib untuk menghafalnya ya. Kita hanya patut memahami isinya seperti ini ya. Yang pertama, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Di mana kita bisa mendapatkan sumbernya ini? Ya, kita bisa lihat di sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Ya, itu sebagai dasar fondasinya tadi, ya. Lalu ada juga di dalam kompilasi hukum Islam. Bisa dilihat di pasal 2-nya ya, untuk menunaikan ibadah salah satunya. Ya, itu yang menjadi tonggaknya. Nah, ini yang terakhir. Banyak pertanyaan, boleh nggak sih sebenarnya poligami, sedangkan sudah ada yang namanya asas monogami terbuka. Ya, asas monogami ini dilihat di dalam sumber hukum yang pertama, hukum Islam yang pertama, yaitu surat Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 129. Ya, jadi ketika ingin melangsungkan perkawinan ya, seorang laki-laki itu harus bisa berlaku adil ya, berlaku adil untuk istrinya ya, sehingga nanti tidak adanya kecemburuan ya, ataupun timbulnya suatu permasalahan. Sering banyak terjadi timbulnya permasalahan gara-gara ini ya. Oke, nah jadi pertanyaannya, apa sih perkawinan dalam hukum Islam? Tadi apa sih bedanya sama hukum nasional ya? Kalau berbicara definisinya itu sama ya, menikah itu bercampur ya, adanya ikatan lahir dan batin antara seorang wanita sebagai istri dengan seorang laki-laki sebagai suami ya, untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga ya. Jadi di sini ditegaskan seorang wanita dengan seorang laki-laki ya. Kenapa? Karena di Indonesia tidak melegalkan yang namanya menikah antara seorang laki-laki dengan laki-laki, ataupun sebaliknya, perempuan dengan perempuan gitu. Itu yang ditegaskan, ya. Nah, dilihat lagi
Nah, kalau misalnya di dalam hukum nasional, bedanya apa? Kalau dalam Undang-Undang Perkawinan, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ya, menyatakan bahwa perkawinan itu diamanatkan untuk dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. Ya, kalau dalam hukum Islam, pegawai pencatat nikahnya yaitu KUA. Apa KUA? Kantor Urusan Agama, ya, itu ya. Jadi perkawinan itu kenapa harus didaftarkan, ya, agar nanti hak-hak, ya, bagi para pihak itu terpenuhi. Jika terjadinya tadi bercerai gitu ya, maka bisa dilindungi oleh negara, ya. Itu yang membedakan, ya, antara hukum Islam dalam hukum perkawinan Islam dengan hukum perkawinan nasional, ya. Tujuannya, nah ini mungkin teman-teman banyak yang ingat ya, selamat ya udah nikah, semoga samawa, tapi nggak tahu apa artinya. Nah, kita lihat apa itu samawa. Pertama yaitu sakinah. Sakinah apa? Tentram. Mawadah? Mawarohmah? Nah, itu artinya, ya. Jadi sakinah, tentram, mawadah saling mencintai, dan warohmah saling mengasihi. Jadi ketiga inilah yang harus menjadi bekal utama ketika ingin membina rumah tangga, ya. Jadi kalau yang sering ngucapin tapi nggak tahu artinya, ini artinya, ya. Kurang lebih sama mungkin dengan agama-agama lainnya, ya. Nah, ini teman-teman, kita berbicara rukun dan syarat nikah, ya. Sebelum kita masuk ke sini, terkait dengan rukun nikah, teman-teman harus tahu dulu apa itu rukun, ya. Rukun ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum menikah, ya. Kalau misalnya tidak terpenuhi rukun-rukun ini, ya, maka tidak sahlah suatu perkawinan dalam Islam, ya. Satu aja misalnya poin ketiga nggak terpenuhi, nggak sah. Bakalan ditanya walinya nggak ada, nggak sah, ya. Walaupun syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi rukun ini yang utama. Nanti ada syarat ya. Ada dua kan, rukun sama syarat. Rukun yang utama, syarat adalah pendukungnya, ya. Bagaimana agar rukun itu bisa jalan sebagaimana syariatnya. Nah, itu syarat ya. Kalau rukun adalah pondasi utamanya, ya, kewajiban utamanya. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka batal lah atau tidak sah, ya, tidak sah perkawinan dalam hukum Islam, ya. Kalau syarat tadi adalah pendukungnya, ya, oke. Nah, ini ada 5 ya. Yang pertama ada calon mempelai laki-laki. Calon mempelai laki-lakinya harus jelas kalau itu benar-benar adalah laki-laki, ya. Jangan dia adalah banci, ya. Nah, lalu ada calon mempelai perempuan, ya. Jangan dia itu adalah apa, kalau perempuan apa ya? Waria. Oke, ya. Jadi harus dipastikan, ya, teman-teman, ya. Tapi kalau dalam hukum Islam sebenarnya ada tes dulu, teman-teman, di awal, ya. Jadi ada tes gitu di awal, apakah benar-benar dia masih perawan atau tidak, terutama untuk yang perempuannya, gitu, ya. Kalau nggak perawan berarti udah pernah menikah, ya. Nah, ini nih, nanti saya mau tanya, udah pernah nikah, dia mau nikah lagi nih, mau punya suami lagi, boleh nggak sih? Seorang istri, boleh nggak sih mau punya suami lagi? Nggak boleh. Kenapa ya nggak boleh? Tadi kan poligami boleh ya kan, laki-laki enak banget bisa punya istri. Istrinya harus berapa maksimal? 4 ya, nggak boleh lebih ya. Jadi ada dibatasin di dalam sumber hukum Islam, batasnya itu 4 ya. Nggak boleh 5, 6 nggak boleh ya. Kalau mau ya salah satunya gawon dulu meninggal gitu ya. Yang hidup harus ada 4. Nah, pertanyaannya kenapa ya kalau kita perempuan kok nggak boleh punya 4 suami? Ya. Nah, secara biologinya katanya nanti tidak jelas dia itu misalnya mempunyai keturunan anak
ini anak dari ayah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 ya. Gitu ya. Jadi dulu itu kan tidak ada, dulu pada zaman Nabi itu nggak ada tes DNA. Tapi sekarang pun bisa dimanipulasi tes DNA ya. Di mana-mana ya, kita ya orang hukum ya melek banget yang seperti itu ya. Jadi agak susah menentukan ini anak siapa gitu ya. Makanya cukup satu saja yang hidup ya, yang hidup ya. Tapi jangan doain juga suaminya meninggal, cepet-cepetlah meninggal biar saya dapat suami lagi, nggak kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nanti teman-teman juga akan melihat ketika pihak istri, terutama nanti di bagian putusnya perkawinan ya, ketika udah bercerai, dia mau balik lagi nih sama suami yang pertama ya. Dia udah bercerai, dia mau balik lagi sama suami yang pertama. Ada syaratnya, ya. Ada syaratnya, nggak bisa main balik aja. Ya, terutama kalau dia dalam masa idah itu nggak boleh, ya. Nanti teman-teman mohon pelajari ya. Ini, setelah rukun dan syarat kita akan bahas itu, ya. Kita akan bahas itu ketika mempelai perempuannya mau punya suami, mau kembali lagi, rujuk kembali kepada suami pertama. Ada syaratnya, jangan main kembali aja ya. Nanti coba lihat, ini PR ya, PR nanti saya tanya ini, terutama yang muslim harus tahu nih, yang cewek-cewek nanti kalau mau nikah lagi, mau balik lagi sama suami pertama, ada syaratnya, nggak bisa main balik aja, kita nggak bisa CLBK lagi gitu ya. Oke, yang ketiga ada wali dari pihak perempuan. Kalau wali ya berarti yang mewakili dari pihak perempuannya ya. Yang keempat 2 orang saksi ya, dan yang kelima ijab dan qabul. Ini bisa teman-teman lihat dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya dulu? Kita lihat syaratnya. Nah, bentar. Oke, syarat dari berlangsungnya tadi rukunnya. Jadi ini syarat banyak banget ya. Jadi harus menjadi pendukung dari rukun tadi, ya. Kita lihat ada 4 di sini. Nah, saya akan memperlihatkan ke teman-teman syaratnya masing-masing tadi ya, dengan cara praktek. Kita akan coba praktek ya. Bagaimana tadi rukun itu bisa berjalan dengan didukungnya dari syarat-syarat pernikahan, ya. Oke, saya setelah ini akan minta 8 orang ya, 8 orang karena kita butuh calon mempelai laki-lakinya, calon mempelai perempuannya ya, lalu nanti ada walinya laki-laki ya, walinya laki-laki ya, lalu ada saksinya 2 orang ya, lalu nanti ada pendamping dari perempuannya ya, perempuannya akan didampingi oleh orang tuanya, begitu juga nanti pihak mempelai laki-lakinya juga akan didampingi oleh orang tuanya ya. Nanti kita akan coba praktekkan agar teman-teman paham ini benar-benar terjadi dan syaratnya harus terpenuhi ya, agar tadi terpenuhinya ya. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, kita persiapkan dulu teman-teman, silahkan mungkin baris depan aja ya, kita pilih ya. 4 orang, saya butuh 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan ya, untuk kita coba. Ini hanya bisa dibilang simulasi ya, bukan nyata ya, simulasi. Kalau dalam hukum itu banyak simulasi sidang ya. Nah, ini simulasi nikah ya. Bagaimana supaya nikah itu sah dalam hukum Islam ya. Oke, silakan dipersiapkan teman-teman. Ya. Saya Mario, NPM 2351126. Jadi kan tadi dijelaskan ya, kalau pernikahan itu memang harus tercatat ya di kenegaraan. Dan jadi di Indonesia ini kan marak ya, yang namanya pernikahan siri, dan itu secara agama Islam. Ya. Dan apakah pernikahan siri itu tercatat juga ya oleh Dinas Kependudukan? Itu aja Bu, terima kasih. Ya, oke ya, thank you Mario. Nah, ini yang sangat banyak terjadi ya di mana-mana ya. Kawin siri. Itu sebenarnya di Indonesia itu boleh nggak sih kawin siri? Tapi banyak, terutama mungkin yang artis-artis kali. Jadi teman-teman, bagaimana apakah kawin siri itu tercatat di negara atau enggak ya? Kita anggap negara ya. Kawin siri itu tercatat di negara atau enggak? Oke. Namanya kawin siri berarti dia melakukan perkawinan dulu ya, pernikahan dulu ya. Nah, mereka melakukan pernikahan sesuai dengan rukun tadi. Ya, ada
4 tadi ya. Kita lihat di sini deh. 1, 2, 3, 4 ya. Ada mempelai laki-lakinya, ada mempelai perempuannya. Ternyata ada walinya. Ya, walinya cowok lagi ya. Ada saksinya 2 orang, ya. Dalam nikah sirih ternyata sudah memenuhi itu. Nah, kenapa disebut sirih lagi? Yang harus teman-teman pahami adalah pencatatannya. Didaftarkan ke negara atau tidak. Ya. Ketika perkawinan tidak dicatatkan ke negara, ya, tidak adanya legalitas terhadap perkawinannya, maka itu yang disebut dengan kawin siri. Ya, makanya dalam Islam mungkin banyak ya, boleh kok nikah, karena dulu kalau nikah nggak ada nyatat ke KUA, ya dulu kan nggak ada KUA ya, dulu mah nikah aja, apalagi daerah-daerah pedalaman ya, mungkin yang bagian suku-suku pedalaman ya, mereka sangat jauh sekali untuk ke kantor-kantor urusan agama. Nah ya udah, mereka yang penting lihat sesuai agama, ya tadi rukun, ya rukun perkawinan itu sesuai dengan agama teman-teman. Ada mempelai laki-laki, perempuan, wali dan saksi. Kalau memenuhi syarat ini semua, memang sah perkawinannya. Tapi ke negara itu tidak menganggapnya, tidak dianggap oleh negara, ya. Kenapa? Karena nanti akan berimplikasi kepada anaknya, ya. Terutama kalau bercerai, pembagian harta bersamanya, harta gonogini ya, disebut harta gonogininya. Nanti akan susah pembagiannya tanpa ada ikut andil pengadilan agama dalam menyelesaikan perkaranya, gitu, ya. Gitu ya. Terus pembagian waris nanti, ya, ataupun hak asuh anak. Nah, itu akan berimplikasi kepada itu. Ya, jadi nikah siri itu nggak diakui oleh negara. Itu aja intinya. Ya, secara agama rukunnya sudah terpenuhi. Gitu. Paham, Mario? Oke. Ya, oke, sudah siap ya 4 orang tadi ya. Oke, kita coba persiapkan dulu untuk yang 4 orang. Silakan boleh di standby-kan dulu untuk wali dan juga calon mempelai laki-lakinya. Perempuannya standby dulu ya. Di sini sudah ada 4 para lelaki di sini saya pilih untuk nanti coba mempraktekkan simulasi menikah ya. Jadi di sini ada walinya dari orang tua pihak perempuannya, calon mempelai perempuan, dan ini ada calon mempelai laki-lakinya ya. Benar-benar laki-laki ya. Oke. Kamu tidak dalam ikram haji ya? Tidak. Nah, teman-teman harus pastiin dulu ya, tidak ada paksaan? Tidak ada. Kamu umurnya berapa? 20 tahun, berarti tidak di bawah 19 tahun ya. Karena syarat untuk menikah salah satunya dalam undang-undang perkawinan harus 19 tahun ya. Lalu kamu sekarang udah beristri berapa? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Berarti masih lajang ya. Berarti dia tidak mempunyai 4 istri atau lebih ya. Jadi harus dipastikan itu benar-benar ya, dalam kondisi itu calon mempelai laki-lakinya. Ya, di poin yang pertama, terpenuhi. Lalu kita cek walinya. Laki-laki, Mas? Laki-laki, oke. Sudah dewasa ya, umurnya berapa? 24, berarti sudah dewasa ya. Kalau dalam hukum Islam dikenal dengan balik ya. Kalau biasanya laki-laki dalam hukum Islam sudah balik itu, dia sudah dalam tanda kutip mimpi basah ya, itu dia sudah balik ya. Tidak gila ya, karena dia berbicara dengan normal ya. Normal ya. Tidak ada paksaan ya. Tidak ada. Tidak dalam sedang ikram haji? Tidak, oke. Kamu bisa bersikap adil? Bisa. Untuk pihak laki-laki dan nanti perempuannya? Bisa ya, oke. Dia tidak memihak ya, dia tidak memihak siapapun ya. Harus dipastikan, oke. Nah, kalau sudah terpenuhi, oke. Kita lihat saksinya. Saksi ada 2 orang ya di sini ya. Kenapa 2 orang? Karena ya, dari satu pihak 1 dan minimal 2 orang ya. Boleh lebih? Boleh ya, boleh lebih ya. Kita cek dulu, kedua-duanya laki-laki tidak nih? Laki-laki ya. Sudah balik, umurnya berapa? 18. Ini 19 ya, dan ini 25, oke. Dan dia bisa mendengar dan juga bisa melihat ya. Nah, maksudnya mendengar dan melihat ini, dia tidak dalam
tanda kutip ya, ada keadaan tertentu tuna ya. Dalam hal ini dia harus mendengar ucapan ijab kabul nanti yang diucapkan oleh si calon mempelai laki-laki ke nanti walinya. Ya, gitu ya. Tidak terpaksa? Tidak terpaksa. Tidak dalam ihram haji? Tidak. Oke. Kamu paham dengan apa itu ijab kabul? Paham ya? Oke. Nah, kalau keduanya nanti mohon ketika para pihak mengucapkan ijab kabul, kalian benar-benar melihat dan mendengar. Ya, jangan main HP ya. Ya, jadi harus diperhatikan. Oke? Kita lihat calon mempelai perempuannya nanti kita akan lihat ada di sini ya calon mempelai perempuannya beserta dengan para dayang-dayangnya ya. Calon mempelai perempuannya kita harus pastikan, boleh ngadap ke sini dikit. Nah. Oke. Anggap dia tidak dalam ruangan yang sama ya. Calon mempelai perempuannya namanya siapa? Pinkan. Perempuan ya, asli? Tulen ya? Oke. Kita lihat kalau kamu apakah dalam masa idah? Masa idah? Tidak ya? Oke, tidak. Sudah bebas ya, merdeka, tidak ada paksaan dari siapapun. Oke, sudah memenuhi. Kamu dalam keadaan kamu tidak maksudnya tidak di bawah pengampuan, tahu ya, tidak di bawah pengampuan itu dewasa ya teman-teman ya. Kadang kan ada perempuan yang masih di bawah pengampuan orang tua ataupun walinya ya. Kamu sudah dewasa, sudah balik ya. Oke, kalau balik dalam hukum Islam untuk perempuan ya, untuk menikah adalah dia sudah menstruasi ya. Umurnya, nah ini teman-teman, nanti kita akan sedikit bahas umurnya berbeda dengan laki-laki yaitu 16 tahun. Namun undang-undang yang terbaru di Undang-Undang Perkawinan yang tahun 2019, nanti cek ya, orang hukum harus melek aturan baru nih. Ternyata baik perempuan atau laki-laki usianya itu minimal sama-sama 19 tahun ya. Nah ini yang membedakan nih, ini yang agak sedikit berbeda ya nanti dengan dewasanya hukum Islam dengan yang dewasanya hukum negara, hukum nasional ya. Oke, sudah terpenuhi ya, tidak dalam mahram haji ya? Oke, tidak. Oke, karena calon mempelai perempuan juga sudah memenuhi. Di sini ada orang tuanya. Di sini orang tuanya dari pihak laki-laki. Oke, ini dari orang tua laki-laki dan ini perempuan. Oke, liatin dong ininya. Nah, oke, ini pendamping perempuannya. Oke, di sini ada saudaranya perempuan. Kalau perempuan biasanya banyak dayang-dayangnya ya. Oke, sudah penuh semuanya, sudah memenuhi syarat dan rukun tadi, baru kita mulai ya. Kita lihat terakhir itu syarat yang keempat adalah ijab dan kabul. Sesuai nggak ijab kabulnya? Karena itu adalah penentu dia sah atau tidaknya ya. Oke, baik, kita bisa mulai ya untuk ijab kabulnya ya. Bisa. Oke, silahkan. Saya nikahkan saudara Septia Riau Pratama bin Muslim dengan anak saya Pinkan Salsabila Zulfa bin Randy dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Pinkan Salsabila Zulfa binti Randy Wijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Oke. Ya, alhamdulillah. Oke. Karena sudah sah ya, berarti tadi sudah memenuhi. Ijab kabul salah satunya tadi yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki harus tegas ya. Tegas tidak tadi? Satu nafas nggak dia mengucapkan? Satu nafas ya. Oke, ini simulasi ya, simulasi ya. Nah, ketika sudah tadi ijab kabulnya sudah dianggap sah ya, maka nanti akan kita lihat bahwa para pihaknya akan menerima yang namanya dokumen. Dokumen inilah yang akan menjadi pencatat nikah bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban perlindungan dari negara. Jadi kalau cuma sebatas ini nikahnya masih nikah sirih ya. Kalau sudah ada dokumen ini barulah mereka nikah sah ya di mata hukum. Nah, pertama mereka harus menandatangani dokumen pernyataan dulu. Sebelum menandatangani dokumennya, kita harus jelas dulu mana mempelai perempuannya. Oke.
Mari kita panggil dulu calon mempelai perempuannya untuk duduk di samping calon mempelai laki-lakinya. Silahkan, bisa diantarkan. Silahkan. Boleh kursi ini aja. Nah, dikesampingin. Terlalu. Mana nih yang ngantarinnya? Yang nganternya mana? Aduh. Yang nganterin. Oke. Bisa. Lalu nanti akan disaksikan oleh kedua orang tuanya ya. Silahkan kedua orang tuanya mendampingi di belakangnya, boleh didampingi. Oke, nah ini ya teman-teman ya, kenapa harus memenuhi seperti ini? Karena biar pernikahannya itu diumumkan, jadi bukan diam-diam. Jadi semua orang tahu mereka berdua ini udah sah. Kalau mereka jalan-jalan berduaan, pegangan tangan ya kan, nonton bioskop berdua, nggak berzina, jadi dianggap mereka udah menikah ya. Oke, nah ini. Silahkan nanti anggap saya adalah Pak KUA-nya, Ibu KUA ya, Ibu KUA-nya nanti akan menyerahkan dokumen pernyataan bahwa mereka sudah melaksanakan perkawinan, rukun perkawinan tadi secara sah ya. Pertama nanti dari pihak Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 25 September 2023, saya, Septiario Pratama bin Muslim, berjanji dan dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan bernama Pinkan Salsabila Zulfa binti Rendi Wijaya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 kepada iwad pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Batu Haji, 25 September 2023. Suami, Septiario Pratama. Oke, ya, thank you. Nah, itu ya, 4 tadi ya, 4 salah satu sigat tahlik tadi yang diucapkan ya oleh teman kita ya, itu akan membuktikan bahwa dia mempunyai kewajiban ya terhadap istrinya ya, tidak meninggalkan 2 tahun berturut-turut ya, dengan artian ya dia harus menafkahi istrinya, harus berkabar ya. Nah, nanti teman-teman akan lihat kalau misalnya salah satu tadi sudah terpenuhi oleh dia, dilanggarlah oleh dia ya, oleh si laki-laki ini, suaminya ya, maka akan jatuh namanya tadi talak 1 ya. Nah, kenapa ada talak 1? Karena ada talak 2 berikutnya. Lalu kenapa ada talak 2? Karena ada talak 3. Kalau udah talak 3 sudah bercerai. Bisa rujuk kembali? Tidak ya. Kalau sudah talak 3 tidak bisa rujuk kembali. Ya, gitu ya. Kalau talak 1 ya, dalam hal masih masa iddah ya. Nah, ini masa iddah juga akan kita bahas nih minggu depan ya, karena kita cukup satu pertemuan ini untuk 3 SKS ya. Hukum Islam 3 SKS kan, jadi kita hanya bahas sampai ke rukun dulu ya. Nanti kita akan bahas. Jadi ketika sudah terpenuhi tadi, maka janganlah sampai melanggar 4 hal tadi ya. Paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Asasnya ya, sampai rukun syaratnya yang terakhir, saya berharap teman-teman paham betul bagaimana perbedaannya nikah sirih tadi dengan nikah yang sah menurut negara ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah hadir di depan ini ya, bagus sekali. Kita give applause dulu untuk yang di depan. Dengan begitu untuk perkuliahan hari ini kita cukupi. Kita akan sambung di minggu depan terkait dengan bagaimana perkawinan yang dilarang ataupun putusnya perkawinan dengan artian perceraian. Mohon teman-teman baca-baca dulu apa bedanya perceraian gugat dengan perceraian talak ya. Ternyata talak ada talak 1, 2, 3 tadi ya. Nah, mohon dibaca dulu. Minggu depan kita bahas lagi, kita coba praktekkan.
ya. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Stay healthy semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.